بعد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita. Baca. Bukan. Besok itu. Hikmah ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa mawduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghayrahu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha am ghairihi rafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allama wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a lil huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Kita masuk di kitab ini hikmah yang ke-49. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai hikmah masalah niat. Sekarang ini membahas tentang hajat. Masih ada juga sangkut pautnya hikmah yang kita baca ini dan yang kemarin dan yang kemarinnya lagi, itu masih ada sangkut pautnya. 2 minggu yang lalu kita diarahkan oleh musannif Al-Imam Ahmad ibn Athaillah untuk selalu memantapkan niat kita dalam setiap amal kita. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Jangan sampai niat kesungguhan kita dalam sebuah amal atau sebuah kebaikan kita palingkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang kemarin itu penjelasannya, karena yang selain Allah itu juga lemah gitu. Nah, yang sekarang ini yang baca dulu bunyi hikmahnya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muwariduha alaik fa kaifa yarfa'u ghayrahu ma kana huwa lahu wati'an man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Terjemahnya, la tarfa'anna, janganlah kamu menyodorkan. Ini ada tasdidnya, ada
takkidnya, jangan sekali-kali itu, karena ada takkidnya, nunnya ditasdid. La tarfa'anna, jangan sekali-kali kamu meletakkan atau mengangkat ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, satu kebutuhan, satu hajat. Kalau kemarin kan niat, kalau sekarang hajat kita, kebutuhan kita, mau itu kebutuhan urusan agama kita atau urusan keduniaan kita, urusan keluarga kita. Jangan sampai kita arahkan kepada yang selain Allah. Huwa, dia Allah, muwariduha, zat yang mengadakan atau yang meletakkan hajat itu kepada kita. Huwa, dia Allah, muwariduha, zat yang memberikan hajat itu alaika, ke atas kita. Maksudnya dialah Allah yang mengasih kita hajat kebutuhan itu, baik berupa kebutuhan atau mungkin berupa musibah, ada juga mungkin berupa nikmat. Fakaifa, maka bagaimana, yarfa'u, akan bisa menghilangkan atau mengangkat ghairuhu, selain daripada Allah. Allah yang meletakkan masalah itu kepada kita, maka yang akan mampu menghilangkannya siapa? Allah juga gitu. Maka di sini pakai apa? Maka bagaimana yarfa'u, akan bisa menghilangkan itu hajat ghairuhu, selain Allah. Makana huwa lahu wadi'an, sementara yang meletakkan hajat itu huwa lahu, dia Allah, lahu, kepadamu, wadi'an, yang meletakkan hajat itu. Sementara yang meletakkan hajat atau mungkin musibah atau ujian kepada kita itu ya Allah gitu. Maka yang akan mampu menghilangkan dari diri kita permasalahan, musibah atau hajat tersebut atau mencukupinya ya tentulah Allah. Man la yastati'u, siapa yang tidak mampu ayyarfa'a hajatan an nafsihi, menghilangkan hajat atas dirinya. Ya kita ini makhluk, orang yang tidak mampu menghilangkan hajat atas dirinya, fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an, maka bagaimana dia bisa mampu menyelesaikan atau menghilangkan hajat orang lain. Paham terjemahnya ini? Nah, orang kok dia sendiri ini hajatnya nggak bisa dia hilangkan, selesaikan, habiskan. Ya terus bagaimana dia mampu kuasa menghilangkan hajat orang lain, begitu. Paham tuh terjemahannya ya? Hampir mirip dengan hikmah yang dulu itu. Nah ini teruntuk, sebenarnya kan kajian hikam ini kan kajian tasawuf yang diperuntukkan untuk para salikin. Salikin tahu kan apa salikin? Salikin, harus kita paham juga. Kalau ngaji kitab tasawuf itu harus kita paham istilah-istilah salikin, wasilin, muridin, awamun nas, tajalli. Itu kalau kita paham itu bingung ya. Muridin atau salikin siapa mereka? Man lahu himmatun qawiyatun ilal usuli ilallah, yaitu orang yang punya himmah qawiyah, keinginan yang sangat kuat, liwusuli ilallahi ta'ala, untuk ingin sampai kepada Allah. Intinya ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi wali Allah. Itu paham ya? Itu namanya sadiqin. Kalau sudah sampai itu namanya wasilin atau arifin, muqarrabin. Itu tingkatan sebutan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, orang yang sedang menjalani gawe perbuatan untuk itu, mulai dia bertahap sedikit-sedikit, perbaiki diri, perbaiki amal, perbaiki zahir batinnya, banyak wirid dan sebagainya. Nah, ada yang namanya awamun nas. Awamun nas ini belum sampai tingkatan salikin. Ya, mereka ini wah. Nah,
ngaji gitu. Jak ngaji pegawaian gitu. Itu berdua amalan sekhusus, tirakat sekhusus untuk ya mungkin sebagian sudah ada gitu. Untuk ingin dekat sekali dengan Allah gitu. Tapi tetap kita niat walaupun kita awamun, tetap kita niat. Mungkin gak bisa sampai di dunia dengan niat kita yang kuat, maka insya Allah Allah akan kumpulkan kita bersama beliau. Karena dalam satu kaul, kalau nggak salah Imam Junaid, Abdul Qasim Junaidul Baghdadi, kalau kita ini nggak bisa mengikuti, mungkin kita belum mampu karena banyak kesibukan, jalan hidupnya orang-orang sufi, orang-orang yang muqarrab dengan Allah itu, minimal kita yakin dengan apa-apa yang dikatakan oleh kaum-kaum sufi atau kaum orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan kita ragukan, apalagi tidak percaya sudah, karena mereka kasih Allah, bagi Allah gampang untuk mereka dibuat apa-apa itu. Dengan kita yakin, yakin saja dengan karomahnya, dengan kelebihan yang Allah berikan, dengan modal yakin itu saja, itu kata beliau, kalau kita mati kelak kita akan ditempatkan di bawah rombongan beliau. Lagu dakan kuat ibadah, tidak guna itu percaya sih oleh wali-wali Allah, marah musuhan tu wali-wali Allah ni, marah tu khurafat dan sebagainya. Apa yang Allah berikan kelebihan kepada wali Allah itu, dakan luai amal tu jemaah susah telia khairat. Paham ya? Maka kita ngaji ini ya sedikit banyaknya kita mendengarkan arahan-arahan yang beliau arahkan kepada murid-murid beliau dahulu, Imam Ahmad Ibn Athaillah, dan untuk kita juga. Paham ya? Ya, maka di samping bagi para salikin itu mereka memperbanyak wirid itu, di samping yang dari salik ini, kita lagi sedikit, namanya salik ini tempat perbedaannya dengan awamun nas itu, dia punya amalan lebih dari amalan-amalan sunnah gitu. Kalau awamun nas itu biasanya sudah sholat baru dikerjakan, sunnah berapa dia selesai, itu namanya awamun nas. Lalu kadang juga sunnahnya nggak dikerjakan, cuman wajibnya saja, lainnya ya kerja dunia begitu. Kalau salikin enggak, dia fardu dia kencengin, juga sunnah dan amalan wirid itu betul-betul dia jaga zahir batinnya. Nah, bagi orang salikin ini yang sering mereka terbengkalaikan atau kurang diperhatikan di hal seperti ini, maksudnya bagaimana? Ya, mereka orang salikin ini sudah mulai jaga yang fardu, yang sunnah pun dikerjakan. Mungkin kalau ketinggalan dikodok, kemudian mungkin pernah ada guru yang membimbingnya dari mursyid gitu, atau mungkin nggak ada guru tapi dia betul-betul tekuni, dia ngaji, mungkin dia amalkan arahan-arahan para ulama-ulama itu, dia tekuni terus. Kemudian dia banyak wirid, banyak sholawat, kemudian akhlaknya diperbaiki gitu, mulai sudah timbul sifat-sifat tawadu, qanaah, walaupun sedikit-sedikit gitu, ada sifat-sifat kasihan kepada hamba-hamba Allah gitu, mulai itu sudah ada rasa-rasanya. Dan itu juga tidak cukup belum. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai ketergantungan kepada selain Allah itu ada pada diri salikin gitu. Maknanya apa? Jangan usaha sekuat mungkin untuk tidak mengeluhkan hajat-hajatnya kepada selain Allah gitu. Karena gimana bukan bisa meningkat walaupun banyak wiridnya, ada masalah sekecet, bapak nu aning nah, tua nu aning nah, geluh jogno, ini nggak bisa gitu. Orang kok mau dekat dengan Allah, justrunya kalau ada permasalahan apapun itu, ya datangnya kepada Allah. Ada hajat apapun, lapornya kepada Allah. Maka ini bagi para salikin sangat-sangat betul diperhatikan. Hajat diri sendiri kah, hajat apapun bentuknya, maka hendaklah digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya niki bukan menafikan kita ta'awun dalam segi syariatnya, minta bantuan, bukan. Ini maksudnya hati kita jangan pernah ada ketergantungan kepada selain Allah. Seperti minggu yang lalu kan sudah kita jelaskan gitu. La tarfa'anna ila ghairi hajatan wa muwariduha alaik. Jangan kamu letakkan hajatmu kepada Allah, kepada selain Allah, sedangkan yang meletakkan itu Allah. Alasannya kenapa di sini disebutkan Imam Muhammad kita tidak diperkenankan meletakkan hajat kita kepada selain Allah itu dua alasannya. Yang pertama, bakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Yang meletakkan permasalahan hajat kepada kita Allah. Kemudian yang menggerakkan hati kita tatkala kita kena musibah atau keperluan untuk wudu, sholat, angkat tangan, berdoa, minta kemudahan kepada Allah, siapa? Allah. Kemudian yang menghilangkannya terus itu siapa? Jadi laporannya saya pegawaian. Allah gitu. Hakikatnya kan seperti itu kan? Hakikatnya. Daka narak masalah sebenarnya sebeng atin tu bergerak untuk tu ambil wuduk tu berdoa, ya Allah gagamarun masalah ya Allah. Saya gerak Allah. Nanti yang menghilangkan siapa? Allah. Yang mendatangkan Allah. Maknanya ya sebenarnya harus kita sadari bahwa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang mengangkat, merendahkan, yang menghilangkan, yang menaruh itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah karena Allah yang meletakkan, maka tentunya Allah sendiri saja yang akan mampu menghilangkan permasalahan kita. Itu syarat, itu maksudnya Imam Muhammad ini kenapa jangan kita gantungkan hajat kita kepada yang selain Allah. Itu yang pertama, karena dia Allah yang meletakkannya, maka dia sendiri juga yang mampu akan menghilangkannya. Paham ya? Kemudian yang kedua gimana? Yang kedua, man la yastati'u an yarfa hajatan an nafsihi. Orang yang tidak mampu menghilangkan hajatnya dengan dirinya. Kita ini, hakikatnya kita ini kan enggak bisa menghilangkan masalah-masalah dalam diri kita ini, enggak bisa kalau enggak ditolong oleh Allah, kalau enggak diberi ilham hati kita oleh Allah untuk berbuat seperti ini enggak bisa kita. Kalau enggak diberi taufik, ilham, kasih sayang, rahmat daripada Allah, enggak bisa kita. Maka karena kita enggak bisa, kata beliau, bagai yastati wa yakuna laha an ghairihi rabian. Terus bagaimana kok orang dia sendiri enggak bisa urus ini sendiri, terus dia akan bisa ngurus orang lain gitu. Yang kedua alasannya gimana? Karena manusia ini sendiri dia tidak kuasa atas dirinya. Atas dirinya saja enggak kuasa, apalagi kuasa atas orang lain. Maka itulah arahannya supaya kita hanya meletakkan hajat kita kepada zat yang sebenarnya, yang wajibul wujud, yang kuasa mutlak atas seluruh makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua alasannya Imam Ahmad untuk supaya kita ini jangan sampai meletakkan keperluan hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar bertawakal sebagaimana kita tawakal dulu di perut ibu. Dulu kan kita bertawakal di perut ibu kita, salong-salong datang keloran apa padahal itu ngambil dan ke dunia seumpama tawakal marak lai di perut inak tu, maka seperti itu akan urus kita. Cobaan kita lahir merasa tuah dong nyerio berdengah berduit takal mampu tuah begawe ngene-ngene dan kekuatan tu, jadi terlepas ya Allah Ta'ala, sudah kamu merasa mampu sila gitu. Parelah mau dek kuat otak nemi kibur berdoa ke datang masa sombong nak berduit nodak. Makanya dari itu ya kita usaha. Tentunya ini tidak menafikan kita untuk ta'awun, saling tolong menolong terhadap sesama kita. Paham ya?
Ini keyakinan di dalam hati kita. Jangan sampai ada keyakinan bahwa ada yang mampu memberikan bantuan secara hakiki kepada kita, baik berupa apapun itu, dengan zat diri daripada orang tersebut. Orang itu hanya musabbab saja, hanya sebab saja, wasilah daripada Allah. Tetap hati kita yang yakin bahwa ini semua daripada Allah. Kita berterima kasih kepada Dia dan bersyukur kepada Allah. Maka kita mohon doa kepada Allah supaya Allah jadikan kita wasilah kebaikan untuk orang. Itu mohon, ya Allah jadikan saya orang-orang menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Itu kalau sufi-sufi itu berdoa, ndek na minta sugih. Apa doanya? Ya Allah jadikan hamba ini lelah mengimpakkan hartamu ke hamba-hambamu. Sebenarnya pada kenena kan. Tapi cara doanya beda. Ya Allah jadikan aku ini capek membagikan harta-hartamu kepada hamba-hambamu. Maknanya sugih ndek. Ya orang yang hari-hari ngimpak itu berarti dia sugih. Beda dengan orang ya Allah kepeng. Ya Allah kepeng, beda kan dengan orang yang memohon jadikan hamba orang-orang yang capek lelah dalam membagikan harta-harta engkau kepada hamba-hamba engkau. Paham ya? Nah itulah kelebihannya orang berilmu. Jadi dia berbuat sesuatu itu kadang orang lain yang menganggapnya sesuatu yang kurang pas, tapi bagi orang berilmu itu tidak masalah gitu. Kemudian juga sempat yang dengan ceramah gitu. Rakusnya orang ngerti ilmu itu kalau dia paham ilmu itu di hadapan Allah nggak ada yang anggap rakus gitu. Maksudnya dulu diceritakan Nabi siapa namanya yang penyakit dan itu Nabi yang Nabi Ayub kan sebelum beliau diuji itu kan beliau kaya raya betul itu, banyak hartanya, banyak istrinya, banyak anaknya, banyak binatang ternaknya, banyak rumahnya, pokok banyak semua sudah. Itu tatkala beliau kaya raya itu di kamar beliau itu tiba-tiba datang segerombolan belalangnya dari emas itu, dilihat sama Nabi itu, ditangkapnya, dimasukkan ke plastik gitu, di tempat lah gitu. Datang lagi yang lain sampai bergerudukan, belalang masuk, ditangkap semua sama Nabi Daud itu. Nabi siapa? Ayub ditangkap semua, ditegur oleh Allah. Wahai Daud, engkau ini nabiku, engkau ini kekasihku, kok begitunya kamu dengan hal-hal seperti ini? Maka ada jawabnya apa? Ya Allah, bagaimana aku bisa puas dengan rahmatmu, katanya. Kan ini rahmat Allah ini. Bagaimana aku akan bisa puas dengan rahmatmu? Diambil, maka Allah tersenyum gitu. Itu kan orang ngerti kalau gitu. Ya Allah, ini kayak Nabi barang ini. Nah itu kadang itulah kelebihannya orang-orang yang seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Terus jangan jadikan dalil ini terus. Dia berusaha terus kadekan gawe kebaikan-kebaikan itu karena sibuk usaha, bukan gitu. Kita posisikan ada waktu kita berusaha dan ada waktu kita ibadah dan sebagainya begitu. Paham ini ya? Paham maksudnya? Jadi kemudian juga dalam mengerjakan asbab ini kan, asbab ini Allah berikan kita ada dua jenis. Asbab dulu kemarin sudah kita jelaskan, asbab itu panjang lebar. Siapa yang bisa jadi kafir dengan sebab, ada yang jadi fasik dengan asbab, ada yang bisa jadi bodoh karena memahami asbab salah juga ada yang menjadi muwahhid, orang bertauhid dengan asbab, itu juga sudah kita jelaskan. Nah kita enggak dilarang, malah itu bagian dari perintah Allah mengamalkan sebab itu. Malah kalau kita tidak menjalankan sebab, maka kita durhaka kepada Allah. Kita terlahir di dunia dengan sebab, maka seluruh apa yang kita kerjakan ini tidak lepas dari sebab. Meli tetelang ngantok te istirahat, meli tetelang lapah te ngelor, meri telang apa malik sakit te berobatnya secara syariat.
walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah kesunahan, ketetapan di dunia ini sudah enggak bisa kita nak kedemele kita lapah sangat tatongan sisan ina ada empa manok, nasi, bubur, es krim dan sebagainya. Ndot dan didemele keloran. Ndek aku berdoa doang Allah Taala, ya Allah, besohan aku ya Allah. Besohan aku ya Allah, besohan. Kelikit bisa besar keluaran saja. Ndak bisa. Harus kita makan. Keyakinan di dalam hati kita itu mantap bahwa yang memberikan nafa, mudarat, menyembuhkan, mengenyangkan itu Allah secara syariatnya, tapi Allah perintahkan kita kulu washrabu. Paham ya? Dan dalam menjalankan sebab jangan sampai bermaksiat, karena sebab itu ada dua, ada sebab dengan jalan maksiat, ada sebab dengan jalan taat. Kalau kita jalankan sebab dengan jalan taat, nah, karena perintah Allah sesuai dengan arahan Nabi, malah itu akan jadi besar. Tapi kok sebab itu kita jalani dengan jalan maksiat kepada Allah, maka kita maksiat walaupun kita yakin itu dari Allah gitu. Ada orang pencuri barang orang, kemudian diimpakkan fisabilillah begitu. Nah, orang seperti ini benar enggak? Yuk fisabilillah dia impakkan gitu. Sebabnya, cara mendapatkannya sebabnya itu haram, maka enggak bisa. Maka hendaklah kita buat sebab itu dengan sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makin kenyang, maka sebabnya makan. Maka makan tuh makan yang halal. Jangan sampai jadi sebabnya dengan yang haram. Entah haram zatnya, mungkin kita makan yang haram zatnya seperti apa? Mungkin daging babi kah, atau mungkin daging bangkai kah, binatang yang mati tanpa disembelih kita makan, itu yang zatnya. Atau mungkin pelantarannya jadi haram, ya halal kelorane lagu ya haram sebab pelantarannya, mungkin barang curian, barang gosopan, dagan beras lagu itu paling dan beras nih tertipu-tipu dengan ini kan zatnya halal lagu wasilahnya cara temen mau no ya haram, jadi haram juga jadinya. Itu juga nggak boleh masuk ke perut kita. Maka sebab yang harus kita cari itu yaitu ya dalam menjalankan perintah Allah supaya benar, yakin kita kepada Allah, semua dari Allah. Kemudian dalam menjalankan sebab tersebut harus sesuai tuntunan syariat, tentunya sebab-sebab yang halal. Paham salah ya? Karena ada nggak sebab yang haram, Pak? Banyak, terutama dalam kita mencari rezeki. Ulama kita beritahu minimal ada 3 tahap, ada 2 tahapan kita cari rezeki itu, supaya rezeki ini menyelamatkan kita di akhirat. Mungkin juga penting kita perlu tahu sebagai bahan kita untuk hati-hati dan semakin kita perbaiki diri kita. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk kita mencari rezeki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal. Wat thayyibat juga yang bagus yang Allah telah berikan di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna. Dalam ayat lain, makanlah halalan thayyibah, halal yang baik. Itu perintah Allah. Hendaklah yang masuk ke perut kita ini jangan sampai yang haram. Nah, halal haram ini, makanan halal haram ini akan kita dapatkan itu sumbernya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari pekerjaan. Halal haram kita akan dapatkan ini bergantung pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ini kerja yang tipu-tipu misalnya, atau riba, otomatis uang yang kita dapatkan itu
Kalau enggak haram, subhat. Nah, haram ini apa? Haram ini nanti kalau di akhirat itu enggak diproses di haram ini. Langsung dicemplungkan ke neraka. Yang remang-remang nih diproses. Ini pun diproses pasti enggak lolos juga ini. Paham ya? Ini langsung proses yang seberat arwah ibadah cemplung. Nah, seperti itu. Makanya supaya kita dapat yang halalan thayyibah, maka kerja kita juga harus yang bersih daripada tipu-tipu, bersih daripada riba, bersih daripada judi dan sebagainya. Kalau seumpama kita sudah dapat itu, sudah halalan thayyibah karena pegawaian ini wah bagus posisinya, apakah cukup itu? Ini pokoknya kerja yang memang betul untuk memberikan keselamatan. Kita ini kan mau selamat dunia dan selamat akhirat. Nah, minimal selamat di akhirat. Sesungguhnya kehidupan itu seumpama di dunia agak susah sekejap kan. Apakah cukup? Hah? Yuk. Hah? Halalan thayyibah wah peta. Cukup belum? Belum cukup. Walaupun halalan thayyibah, tapi kita harus kondisikan. Walaupun halalan thayyibah setegawe, lagu halalan thayyibah anu setegawe setepeta anu semakin terjauh lewat perintah Allah. Misalnya halal bukan peta memang secara syariat halal. Lagu tegawe itu sehalal nih semakin kurang lemah salai ida ahli wirid, banyak baca selawat, banyak ngaji banyak macam-macam kebaikan yang kita buat itu hilang. Kadang kita rajin berjamaah, kadang kita rajin ngaji mulai terkurangi. Nah itu tidak masalah itu, cuma nanti rugi kita dia akhirat. Nah, paham itu ya? Nah makanya kita kondisikan. Kalau sudah halal thayyibah, maka kalau ada ruwa-ruwa aja terlemah, kondisikan gitu. Ada yang seimbang. Sebenarnya seimbangnya belum pas, harus akhiratnya yang lebih. Lagu kita ini kan lemah, seimbangnya sudah. Jangan sampai kebiasaan kita baik dulu itu yang sering dalam kebaikan itu gara-gara urusan sini walaupun halal nanti itu kurang barokahnya. Kurang barokahnya apa? Ya, kita terhalang dari kebaikan. Bentuk makanan yang kita makan kurang barokah itu kata para ulama, mulai kita terhalang dari kebaikan-kebaikan itu mesti kurang barokah itu. Walaupun halal mungkin kita cek ini enggak ada riba, enggak ada gini, enggak ada. Kok terhalang dari kebaikan mesti arak sak kurang pas, mungkin banyak si tegawe sak melalaikan. Nah, sehingga apa? Yaitu penyebabnya. Insyaallah ya. Nah, maka kita usaha. Kita sama-sama usaha. Adik tak apa maksudnya? Kita beruntung di dunia dan di akhirat pun kita beruntung. Insyaallah terbaca Al-Quran, terwirid, tersembahyang, dan ini sebenarnya bukan jalan untuk jangan apa rana? Jangan kurangi usaha si temu ndak bakalan. Cuman kadang setan, maka setan ini tugasnya apa? Apa? Dalam jelas dalam Al-Quran apa? Apa? Nah, membisikkan itu adik terpakir. Padahal apalagi wah jalan usaha ente sebagus, nah subhanallah harus te ngaji dia wah pegawaian. Jadi insyaallah ya, ngaji itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama selamat dunia dan akhirat. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan yang ditanyakan. Ya. Kalau yang seperti itu, Kiai Tiang dulu pernah ditanya masa itu almarhum Kiai Zairon, orang-orang yang kerja di tempat-tempat seperti itu bagaimana? Minimal kita hukumi subhat, nggak bisa kita katakan halal. Kalau haram nanti terlalu berat juga. Minimal subhat, karena dijual di sana barang-barang haram. Kadang juga nanti di sana ada tempat kumpul kebo di situ itu, otomatis kita dapat bagiannya itu. Nah,
Seumpama kita usaha tinggalkan, seumpama kita mau tinggalkan dek tabudui pegawaian, nah karena yang kan kita harus punya dapat duit hari-hari untuk kita makan anak istri kita juga. Seumpama kita pindah kerja nanti dari situ, terus ditemu pegawaian, terus anak senang terbengkalai dan sebagainya, nah, itu juga nggak boleh. Caranya ya kita tetap kerja di sana, sambil petak channel usaha sak lebih halal. Namun memang agak berat terlepas badan dinara usaha, dinara mau sebab dia mau rezeki sehingga anak istri kita terbengkalai. Nah sudah ndot pegawai itu sementara sambil petak channel usaha sak halal. Paham? Nah gitu caranya. Dinikmati jeluan kepeng nanti. Jangan kita ini mau selamat di akhirat. Jangan kenikmatan yang dunia yang setetes dua tetes ini kita korbankan nikmat yang besar di akhirat. Insyaallah ya, ada selamat dunia akhirat. Buat nikmati di dunia juga buat nikmati di akhirat. Ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Nabi sabdakan dunia ini halal itu yang dihisab, yang haram tuh langsung neraka. Dan di depan seharam-haramnya itu hisab ndek halal sak kelebihan leman keperluan berdua de balik sekik ni cukup dagu telu sudah perunjuk balik. Jadi hiasan doang. Berdua mau motor mobil sekik lagu ngerombok pituk ngenondok demen-demenan bangga-banggaan. Nah ini akan dihisab lebih daripada keperluan itu yang akan dihisab. Dan Nabi sabdakan man nukisal hisab udziba, siapa yang kena proses hisab disiksa pasti. Paham ya? Ada hati-hati. Kalau memang itu kebutuhan keperluan ya enggak apa-apa. Ini yang di luar keperluan. Berdua sinak sekik ngeruh den memang sila mungkin ada tanyakan lagi ya Kembali ke pembahasan ya kita harus beriktikad bahwa untung baik untung jahat itu katanya ya. Lalu begini, ketika kita mendapatkan untung yang jahat, kurang baik dan kita sakit, di sini biasanya kita bermain dukun. Nah, bermain dukun ini apakah kita termasuk ikhtiar atau tidak percaya sama untung baik untung jahat? Nah ini masuk ke itu sudah ikhtiar yang diridhoi dengan yang tidak. Kalau sudah sakit parah mungkin wah-wah ngene sembuh terpaksa dukun beranak. Dukun ini kan otomatis kan wah ndak pas sudah karena main syirik biasanya. Ya, seperti itu. Dan apakah ini ikhtiar? Itu ikhtiar lagu ikhtiar sedek neridoi si Allah Ta'ala. Berdosa itu. Bahkan kalau sampai kesyirikan bisa mati nanti bahaya. Paham ya? Nah, kalau memang sudah nggak bisa sembuh, dah penyakit kesini ya pasrah kepada Allah, sudah perbaiki diri, sudah persiapan, sudah untuk disambut oleh Allah, banyak zikir, ingat kepada Allah gitu. Tapi kalau masih ada jalan-jalan untuk sembuh, ya cari wasilah-wasilah yang memang diperintahkan oleh Allah, dengan amalan kah, dengan obat-obat yang halal gitu. Nah, itu namanya asbab wasilah yang syar'i yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi termasuk ikhtiar juga, cuman ikhtiar yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai suruh kita ambil ini nanti, begini nanti itu sudah otomatis nanti ya menyelewengkan keyakinan kita menganggap bahwa si fulan atau si makhluk itu yang akan bisa memberikan mudarat, nanti malah bahaya. Tapi kalau dokter-dokter di Pakistan kita dulu, di Arab itu, kalau pernah yang sakit parah dulu pas ngaji di Pakistan, mau dibawa ke dokter itu
Udah sakit parah malah kita ditargib. Sudah kamu sholat hajat doa kepada Allah minta kesembuhan. Sudah kamu makan bekas saudaramu, kan bekas saudara dia obat. Sudah kamu baca muawwizatain tadi begitu. Dia langsung sarung deh. Dan terakhir targibnya apa? Kamu harus yakin bahwa saya cuman wasilah, sebab saya yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita dimantapkan keyakinan kita buat tawati lamun de dan dokter nek jande lamun itu nih. Yang penting kepek menjelas-jelas. Namun dengan tenan de ditargib kita bisa-bisa. Yang terakhir apa? Disuruh kita jangan yakin ke saya. Saya cuma wasilah saja. Tetap kamu datang ke saya tapi bergantung kamu yang menyembuhkan Allah. Saya pun juga enggak bisa menyembuhkan diri saya. Itu hebatnya dokter-dokter di Pakistan dulu. Jadi kita datang dokter itu semakin meningkat iman tuh, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.